Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Elisa, NIM Q1A11934, kelas ITP 2019, dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi sayur asin. Fermentasi sayur asin ini merupakan pangan hasil dari proses fermentasi yang berlangsung secara selektif dan spontan, karena di dalam proses pembuatan fermentasi sayur asin ini tidak ditambahkan starter atau mikroorganisme, tetapi mikroorganismenya ini aktif sendiri dari sayuran yang digunakan dalam proses fermentasi. Tujuan dari pembuatan sayur asin ini yaitu untuk memperpanjang daya simpan sayuran yang mudah busuk maupun rusak. Sayur asin ini memiliki cita rasa yang khas. Selain itu, dihasilkan dari proses fermentasi bakteri asam laktat, yaitu ada Lactobacillus brevis, Pediococcus cerevisiae, dan Lactobacillus plantarum. Dalam fermentasi sayur asin ini digunakan juga media berupa air tajin. Dalam fermentasi sayur asin ini menggunakan bakteri yang terdapat dalam sayur-sayuran itu sendiri. Penggunaan media air tajin dalam proses fermentasi sayur asin ini, di mana air tajin ini mengandung pati amilosa. Pati yang berupa amilosa tersebut akan didegradasi oleh bakteri asam laktat menjadi glukosa dan maltosa. Glukosa tersebut akan dipecah oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat. Glukosa dan maltosa yang masih terdapat dalam air tajin terukur sebagai gula reduksi. Selain adanya bakteri Lactobacillus, pada awal fermentasi sayur asin ada pula bakteri yang aktif, yaitu bakteri coliform. Di mana bakteri coliform yang aktif ini yaitu ada Aerobacter coaloacer yang menghasilkan gas dan asam-asam yang mudah menguap. Selanjutnya yaitu bakteri Flavobacterium rheanus yang menghasilkan senyawa-senyawa pembentuk cita rasa, yaitu kombinasi dari asam dan alkohol pembentuk ester. Peran dari bakteri asam laktat anaerobik pada fermentasi sayur asin sendiri, di antaranya Lactobacillus brevis berfungsi untuk memfermentasi gula pentosa dan menghasilkan gas. Sementara untuk Pediococcus cerevisiae dan Lactobacillus plantarum berfungsi untuk menghasilkan asam, terutama pada fermentasi dengan penambahan larutan garam. Faktor yang berpengaruh dalam proses fermentasi yaitu kondisi lingkungan, jumlah dan jenis mikroorganisme, kebersihan, konsentrasi dan distribusi garam, suhu, dan penutupan akan sangat menentukan berlangsungnya proses fermentasi. Di mana jika yang dilakukan adalah fermentasi anaerob, maka penutupan sangat penting untuk menjamin keberlangsungnya proses fermentasi. Bakteri asam laktat atau Lactobacillus ini memiliki ciri-ciri tidak berspora, berbentuk kokus dan batal atau biasa disebut juga bulat dan silindris, hidup pada temperatur antara 5-50 derajat Celcius, pH 4-5,5, flora normal, kemudian memproduksi asam laktat dalam fermentasi fakultatif anaerob. Selain itu, bakteri asam laktat tidak hanya terdapat pada manusia, tetapi juga terdapat pada lingkungan pangan dan air. Bakteri asam laktat juga bukan merupakan bakteri patogen dan memiliki kemampuan untuk hidup di saluran pencernaan serta dapat menekan pertumbuhan bakteri. Faktor-faktor lingkungan yang penting dalam fermentasi sayuran adalah
pertama, terciptanya keadaan anaerobik. Yang kedua, penggunaan garam yang sesuai yang berfungsi untuk menyerap keluar cairan dan zat gizi dari sayur. Yang ketiga, pengaturan suhu yang sesuai untuk fermentasi, yaitu suhu ruang harus kira-kira 30 derajat Celcius. Keempat, tersedianya bakteri asam laktat yang sesuai. Unit pH awal fermentasi sayur asin berkisar antara pH 6,4 sampai 6,58, di mana setelah proses fermentasi selama 4 hari akan terjadi penurunan pH yang berkisar antara pH 3 sampai 3,42. Untuk pH akhir dari fermentasi adalah kurang lebih 3,6, di mana hal ini disebabkan oleh kandungan gula reduksi meningkat dan dapat dimanfaatkan. Nilai pH dipengaruhi oleh kandungan asam yang dihasilkan selama fermentasi sayuran. Pada proses fermentasi sayur asin ini terjadi pertumbuhan secara spontan bakteri asam laktat yang menghasilkan asam laktat, di mana semakin tinggi jumlah beras yang digunakan dalam pembuatan air tajin, maka nilai pH sayur asin juga akan semakin menurun. Kemudian bagian proses fermentasi sayur asin. Yang pertama, menggunakan bahannya sayuran. Kemudian sayuran tersebut disertasi, dicuci, dan dilakukan pelayuan. Kemudian dilakukan peremasan. Setelah peremasan dilakukan perendaman dengan menggunakan garam dan air tajin, mana air tajin ini diperoleh dari perendaman beras. Setelah perendaman, maka akan terjadi proses fermentasi. Setelah proses fermentasi selesai, maka akan dihasilkan sayur asin. Proses reaksi fermentasi menghasilkan C6H12O6, 2CH3, CHOH, COOH atau bisa disebut asam laktat, plus 2,5 kalori, C6H12O6, 2CH3, CH2OH atau biasa disebut etil alkohol, plus 2CO kalori. Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi sayuran yaitu menggunakan bakteri alami yang terdapat dalam sayur-sayuran sendiri seperti bakteri pada sawi hijau, kubis maupun sayur yang lain. Dalam proses fermentasi dimulai dengan penambahan garam yang mana bertujuan untuk mengurangi bakteri pembusuk dan menyeleksi bakteri yang dikehendaki untuk proses peragian sayuran yang akan difermentasi. Tujuannya yaitu untuk membuat sayur asin ini memiliki daya simpan yang lebih tahan lama dan sayurannya mudah busuk dan rusak itu akan dapat diperpanjang daya simpannya. Kemudian kecepatan fermentasi turut dipengaruhi oleh pertama kadar garam medium, yang mana biasanya makin tinggi konsentrasi garam maka semakin lambat proses fermentasi. Untuk fermentasi pendek sebaiknya menggunakan larutan garam 2,5 sampai 10% agar laju fermentasi berkisar antara sedang dan cepat. Kemudian sayur asin yang dihasilkan dari proses fermentasi ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai warna yang kekuningan dengan rasa yang enak serta tekstur lunak dan bau yang sedap, yaitu antara asam dan alkohol. Banyaknya kandungan terdapat dalam sayur asin ini menyebabkan sayur asin memiliki banyak manfaat. Yang pertama, untuk mencegah gangguan pencernaan. Yang kedua, sumber antioksidan karena sayur asin ini memiliki kandungan vitamin A serta vitamin C yang tinggi.
ketiga, untuk mencegah penyakit Alzheimer sekaligus untuk menjaga saraf otak supaya tetap sehat. Keempat, memiliki kandungan vitamin K yang benar-benar baik untuk menjaga kepadatan tulang. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.